Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi saya Nazila Aisyah Sarah dan juga Saya Rizky Fadila. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial dari anggota PMR Nisaba. Ada Kak Hawa dan juga Kak Dwi. Halo semuanya. jadi kalau boleh tanya nih ya, alasan untuk ikut PMR itu apa? Dari aku dulu ya. Dari ekstra PMR ini, kita itu banyak bersosialisasi dengan banyak orang, dan itu juga meningkatkan rasa percaya diri kita dan rasa peduli kita terhadap sesama. Alasan aku juga itu sih. Kalau saya pribadi, dari kecil saya itu pernah ikut semacam kegiatan yang berhubungan tentang dunia kesehatan. Jadinya sampai sekarang saya juga masih tertarik dengan dunia kesehatan dan akhirnya ikut ekstrakurikuler PMR di SMK Negeri 1 Bali Timur. Nah, kalau di PMR sendiri itu ada pernah ngapain aja kira-kira? Banyak sih, kita banyak belajar cara penanganan seperti pertolongan pertama kepada pasien. Juga ada belajar mengenai macam-macam obat untuk orang-orang yang sakit. Pengalaman apa yang paling menyenangkan yang sekiranya nggak bisa dilupakan selama di PMR itu? Mungkin selain agenda yang setiap Sabtu itu, kita juga di PMR ini agendanya tidak tentang materi saja ya. Jadi kita juga terkadang ada kegiatan senam, terus juga game untuk agar kegiatan kita itu tidak boring ya selama agenda. Dan kegiatan lainnya juga seperti yang seru itu menurut saya ketika ikut latihan di sekolah lain, kita bertemu dengan teman-teman PMR kita yang sekolah di sekolah lain. Baik, seperti itu. Nah, untuk topik kita pada pagi hari ini adalah tentang pergaulan bebas dan juga tentang kesehatan remaja. Nah, seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa sekarang maraknya kasus tentang pergaulan bebas. Nah, tapi sebenarnya apa sih pergaulan bebas itu? Pergaulan bebas itu banyak sekali ya macamnya. Kita sebutkan tiga saja ya. Yang pertama adalah pergaulan seks bebas. Yang kedua pemakaian narkotika, dan yang terakhir adalah minum-minuman minum-minuman keras. Terus dampak buruk dari pergaulan bebas tersebut itu apa bagi diri sendiri maupun bagi orang lain? Kita bisa mengambil salah satu dari yang disebutkan dari Kak Dwi ya. Kita ambil bagian pergaulan seks bebas. Dari pergaulan seks bebas tersebut bisa menyebabkan kita itu terjangkit dengan virus HIV atau AIDS. Omong-omong untuk virus HIV dan AIDS ya, mungkin banyak orang yang belum tahu sebenarnya apa sih itu HIV dan AIDS. Tapi boleh dijelaskan tidak, sebenarnya HIV dan AIDS itu bagaimana, berbeda atau nggak sama? Untuk perbedaannya, HIV dan AIDS itu sangat berbeda ya. Tapi banyak orang tuh yang menganggap bahwa HIV dan AIDS adalah dua penyakit yang sama karena penyebutan mereka yang selalu berdampingan. Padahal aslinya mereka itu dua virus yang sangat berbeda walaupun saling berhubungan. Untuk HIV sendiri, HIV itu singkatan dari immunodeficiency virus, yaitu virus penyebab AIDS. Nah, virus ini dapat merusak dan mengganggu sistem kekebalan tubuh manusia sehingga dalam tubuh manusia tidak bisa menahan penyakit-penyakit yang menyerang di dalam tubuh kita. Nah, untuk AIDS sendiri adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu sindrom penurunan sistem kekebalan tubuh manusia yang diakibatkan dari penyakit HIV tadi. Katanya HIV itu efek dari pergaulan bebas. Apa hubungannya dari pergaulan bebas langsung ke HIV? Dari pergaulan bebas itu kan ada ya yang berbagai macam lah, seperti hubungan seksual gitu. Jadi berhubungan seksual itu ya. Iya, kita kan nggak tahu ya orang-orang itu ada yang terjangkit dengan HIV atau enggak, jadi kita harus menjaga. Harus setia ya. Iya. Jangan kata hati pasangan. Nah, terus bagaimana caranya kita kok bisa tahu bahwa kita terjangkit virus HIV?
tahu ya tentang apa itu HIV dan AIDS, terus sudah tahu gejalanya, kira-kira gimana sih cara kita untuk mencegah agar tidak tertular penyakit HIV? Untuk cara mencegah agar kita tidak terkena HIV adalah dengan cara kita setia terhadap pasangan, jangan bergonta-ganti pasangan, apalagi jika kita sudah melakukan seks bebas. Terus yang kedua bisa penggunaan jarum suntik pada narkotika ya. Itu salah satu sebab bahwa kita itu nggak boleh, sama sekali nggak boleh untuk punya hubungan dengan yang namanya narkotika, karena dalam narkotika tersebut itu ada berbagai macam cara penggunaannya. Salah satunya adalah dengan menggunakan jarum suntik. Sedangkan jarum suntik yang digunakan untuk memasukkan sebuah narkotika ke dalam seseorang itu digunakan bisa jadi satu jarum suntik itu kepada orang yang berbeda gitu. Kalau untuk penggunaan jarum untuk tato, itu apakah bisa menjadi penyebab tertularnya penyakit HIV? Bisa jadi. Iya, kan tato kita tuh lah, kita pakai tato, kamu pakai tato nih. Itu berarti bisa tertular ya? Iya bisa. Parah nih. Oh ya, kalau semisal dari seks bebas tersebut ya, itu kan semisal si A itu berhubungan sama si B. Nah, terus si B kan hamil ya. Itu kira-kira anaknya bisa terkena HIV juga atau bagaimana? Bisa, karena jika sang ibu yang hamil mengidap HIV, maka anak yang dilahirkan pun akan ikut terkena HIV juga. Apalagi jika sudah anak bayinya ini sudah dalam kondisi disusui oleh ibunya. Terus bagaimana sih cara kalau kita mengetahui gimana cara agar tidak terkena iya. HIV. Kita bisa jangan seks bebas sembarangan, terus juga jangan pola makan kita juga sih. Iya, dan Jadi pola kesehatan kita kan. Jadi pola makan itu juga berpengaruh ya. Iya, kesehatan juga kita itu. Kalau pengobatannya HIV atau AIDS sendiri itu apakah sudah ada vaksin atau yang lain-lain? Belum. Jadi HIV itu masih belum ditemukan obat untuk penyembuhannya ya. Ada cuman meminimalisir gitu. Ya, memperlambat perkembangbiakan HIV tersebut. Ada obat yang namanya itu antiretroviral, itu bisa memperlambat perkembangbiakan HIV. Nah, kalau HIV tidak bisa disembuhkan ya. Nah, itu kira-kira jangka waktu untuk si orang ini hidup itu sampai berapa tahun kira-kira? Atau sampai berapa lama? 3 tahun. 3 tahun. Iya. Kalau di bawah 3 tahun, bagaimana? Ya mungkin dia akan mengalami dampak-dampak dari HIV itu seperti yang sudah disebutkan tadi ya, kayak menurun drastisnya berat badan tubuh atau diare, demam yang berkepanjangan. Jadi tadi kan kita cuma membahas penyebab HIV itu, tadi kan kita membahas cuma pergaulan seks bebas. Namun ada hal lain yang bisa menyebabkan kita itu terkena HIV itu, ada yang lain juga. Apa itu? Jika kita kontak darah atau terkena luka dengan pasien yang terkena HIV, terus ibu hamil yang tadi sudah kita bahas. Apa HIV itu bisa ditularkan melalui air liur ataupun kontak fisik? Tidak bisa ya, bisanya ya melalui kontak darah itu. Semisal kita, kalau saya di PMR itu selalu dijelaskan kayak jika menolong orang yang luka itu harus memakai sarung tangan. Soalnya kita nih tidak tahu kan kalau orang yang kita tolong ini penyakit HIV-nya di dalam tubuhnya itu ada apa atau tidak. Nah, jika kita tidak pakai sarung tangan, semisal di tangan saya ini ada luka. Nah, saya menolong pasien saya yang terkena luka tadi tidak memakai sarung tangan. Akhirnya darah yang ada di pasien saya ini masuk ke dalam tubuh saya dan akhirnya saya pun akan terkena HIV juga. Terus untuk langkah-langkah yang bisa dilakukan agar tidak terjangkit virus HIV itu apa? Menjaga pola hidup yang sehat. Iya. Stop seks bebas ya. Harus stop ya, jangan sering jajan istilahnya zaman sekarang.
Jajan ya. Jadi baik, terima kasih karena sudah berkenan menjadi narasumber kita. Apa ada pesan-pesan untuk penonton tentang HIV? Mungkin sebagai